atau saya biasa dipanggil Dita. Saya akan memandu acara Juminar selama 1 jam 30 menit ke depan dengan tema yang sangat menarik yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu menggali minat bakat anak apakah harus mahal. Selamat pagi keluarga Empati yang sudah bergabung. Lanjut saja kita menyapa para narasumber-narasumber. Telah hadir di sini Bapak Paulus Suli SPD MSI selaku Ketua Yayasan Edukarisma. Selamat pagi Pak Paulus. Selamat Apa pagi, kabar Bapak? di Tuhan sehat. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bapak background Bapak sebagai Ketua Yayasan dari Edukarisma. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Philip, Mbak Dita. Selamat pagi Bapak. Selamat Pagi. pagi semua, Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Ya, eh, kami di Yayasan Edukarisma itu mengelola sekolah Woodlands Montessori. Jadi sekolah Woodlands Montessori itu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, di mana sekolah ini ada pendidikan bagi anak-anak yang reguler dan ada anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang spektrum autism. Itu yang banyak disiswakannya. Nah, eh, itu sih perkenalan singkat, Mbak Dita. Oh, Islam iya. Montessori itu ada di Jakarta Barat, dekat Lipopuri. Oke, mungkin bisa dikasih tahu Pak kepada kami semua untuk Instagramnya atau websitenya. Ada Suli Paulus di Instagram saya. Kalau di Woodland Montessori bisa langsung websitenya Woodland Montessori, pasti ada kegiatan anak-anak di situ banyak. Oke, Ya, oke, luar biasa ya Pak ya. Pengalaman Bapak tentu sudah banyak sekali ya Pak. lebih banyak pengalaman orang tua. Oh iya, betul sekali. Terima kasih sudah berkenan Bapak, sudah berkenan hadir. Saya Kasih. izin geser sebentar ya Pak Paulus. Nanti kita berbincang lebih jauh ya Pak. Oke, kemudian di sini juga telah hadir Bapak Philip Gunawan, ayah dari Justin, individu berbakat menulis. Wah, ini nggak kalah keren banget ini. Selamat pagi Pak Philip, apa kabar Bapak? Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Rita. Salam kenal semuanya. Kenal. Mungkin bisa diceritakan juga Pak sedikit background Oh dari ya, Bapak sebagai ayah yang hebat nih. ya sebenarnya yang hebat itu semuanya di dalam keluarga kami ya. Jadi kami mungkin nanti akan menceritakan cerita hidup kami. Tentu semoga ini menjadi inspirasi buat semuanya. Ya, oke. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini Pak Philip. Suatu kebanggaan kami selaku keluarga Empati bisa menghadirkan narasumber hebat yaitu Pak Paulus dan Pak Philip. Keluarga Empati yang berbahagia, Yayasan Empati berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada keluarga Empati melalui gerakan Hashtag Be Kind, Be Strong sebagai salah satu wujud kepedulian empati untuk individu dengan autisme, supaya mereka bisa hidup lebih baik di masa depan, bisa berkarya, bekerja, dan mandiri secara finansial. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut, untuk para audiens dapat menuliskan pertanyaan di chat room Zoom. Oke, kita langsung saja. Saya ingin bertanya lebih dahulu kepada mungkin kepada Pak Philip terlebih dahulu ya Pak ya. Eh, Bagaimana cara Anda nih Pak mengoptimalkan sumber daya di rumah untuk mengeksplorasi minat dan bakat anak? Ya, terima kasih Bu Rita. Sebenarnya yang sebagai keluarga ya, menurut saya kita bisa mengoptimalkan apa yang ada, apa yang kita miliki. Ya, jadi seringkali saya menemukan begini, di dalam keluarga dengan eh, kondisi autisme dan ASD, itu kita mengalami satu journey, satu pengalaman yang berbeda dengan mungkin kondisi-kondisi eh, special need yang lain ya. Karena kita selalu sebagai orang tua kita selalu dibilangin kalau kita melakukan ini nanti bisa ada progres khusus gitu kan, akan ada em,
pertumbuhan atau ada kemajuan-kemajuan gitu. Jadi ini yang membuat kita itu selalu seperti dikejar-kejar. Wah, kalau kita lakukan ini nanti uh, bisa improve gitu ya, uh, bisa yang tadinya tidak bisa ngomong, yang tadinya tidak bisa ini bisa ini, betul ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi itu merupakan beban khusus untuk keluarga dengan kondisi ASD begitu ya. Jadi dari situ kita tentu seperti dipacu ya, seperti dipacu dan seringkali di luar sana banyak yang menawarkan mungkin dari harga yang murah sampai harga yang mahal ya. Jadi itu membuat kita tuh terus pengen mencoba gitu. Jadi menurut saya seringkali um, kita berandai-andai, oh andai saya bisa begini, andai saya bisa begitu. Tapi bagaimana kalau kita bersama-sama tuh menggunakan apa yang ada dulu, ya kita coba optimalkan. Dan saya percaya di sini nanti ada Pak Paulus juga pasti dia paling expert nih untuk edukasi-edukasi seperti ini. Menurut saya seperti itu. Jadi kita gunakan apa yang ada lebih baik dan lalu kita coba optimalkan sih. Itu sih menurut saya sih seperti itu ya. Oke, kemudian kita bisa tanya Pak Paulus, jauh apa Pak peran lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi minat dan bakat anak? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara masalah peran lembaga itu, suaranya kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak. Ya, eh, lembaga pendidikan itu penting karena dari lembaga pendidikan itu atau dalam hal ini sekolah itu penting bagaimana seorang guru atau seorang yang ada di sekolah itu bisa mengeksplorasi bakat-bakat yang ada pada setiap anak. Kita bisa melihat di situ bahwa anak-anak ini atau seorang anak ini unggul dalam satu bidang tertentu. Tentu yang kami lakukan di sekolah itu yang pertama biasanya kan kita lihat ini di sekolah itu biasanya ada beberapa mata pelajaran tertentu ya yang baik yang dari pemerintah maupun yang didesain sendiri oleh sekolah. Nah, di situ kita bisa mengamati bahwa anak ini sangat fokus pada satu mata pelajaran tertentu atau unggul di satu pelajaran tertentu. Dia sangat berminat di pelajaran ini. Nah, menurut saya bakat itu yang ada yang akademik dan ada non akademiknya. Nah, menurut saya jangan sampai kita hanya fokus pada yang akademik. Betul. Kalau kita fokus pada akademiknya, kita mengabaikan yang lainnya. Sementara yang lainnya itu banyak bakat-bakat yang bisa kita temukan pada anak-anak itu. Yang kedua, sekolah itu perlu menjadi jembatan kepada orang tua, seperti Pak Philip tadi. Kalau tidak ada informasi yang jelas dari sekolah bahwa sekolah menemukan anak ini punya minat, punya kecenderungan atau lebih unggul pada bidang tertentu, itu orang tua nggak akan tahu atau hanya sekedar tahu wah anak ini benar-benar bakat di bidang ini atau tidak. Nah, ini sekolah ini kalau menemukan anak-anak yang unggul pada bidang tertentu harus menjadi jembatan menyampaikan ke orang tua. Yang ketiga, kalau kita menemukan bakat itu mau nggak mau kan sekolah harus memfasilitasi. Jangan kita menemukan bakat tapi tidak ada fasilitasnya. Fasilitas itu tidak harus mahal seperti tadi Pak Filis bilang, harus yang ada di lingkungan kita. Karena bakat itu kan banyak ya, kita bisa eksplorasi nanti. Musik itu contohnya musik tidak harus jago piano, jago keyboard apa yang membutuhkan biaya. Tapi musik itu dengan nyanyi, dengan ketukan itu kita bisa melihat anak itu dia bisa mengikuti dengan cepat atau tidak. Nah, ini jembatan kepada orang tua itu penting menyampaikan. Lalu yang berikutnya juga, kalau kita menemukan bakat ada fasilitas, juga guru harus paham bagaimana mengarahkan anak ini. Kalau guru tidak paham, ya anak ini nggak akan berkembang karena anak itu harus dibimbing, harus diarahkan untuk fokus pada keunggulan-keunggulan yang kita lihat pada seorang anak di situ. Jadi itu yang kita bisa lakukan bahwa penting untuk mengamati
kecenderungan anak untuk unggul pada satu bidang tertentu, kita menjembatani ke orang tua, kita fasilitasi itu, lalu yang terakhir itu tadi ya tenaga profesional atau guru yang bisa membimbing anak itu untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki. Hmm. Itu Jadi sebenarnya. jangan fokus pada akademik saja ya Pak ya. Jangan. Kalau kita Jangan. hanya fokus pada akademiknya, habis kita. Stres kita, anaknya stres, kita yang stres juga. Karena anak itu, setiap orang itu tidak harus sukses di bidang akademik. Di bidang-bidang yang lain itu bisa sukses. Kita bisa lihat nanti misalnya berkembang di bidang musik, olahraga, dan macam-macam hasil kreativitas anak itu yang bernilai seni yang tinggi. Menurut saya itu yang tidak dimiliki orang-orang yang menganggap dirinya normal ya. Itu ada kelebihan-kelebihan tersendiri pada anak-anak kita. Mungkin nanti pengalaman Pak Philip yang punya pengalaman yang luar biasa tuh. Oke, oke baik Pak. Jadi lembaga pendidikan ini juga berperan penting untuk mengeksplorasi minat dan bakat anak. Pertama, jangan fokus pada akademik saja. Kemudian ada informasi yang jelas dari sekolah. Jadi sebagai jembatan untuk orang tua ya Pak ya. Kemudian sekolah harus bisa memfasilitasi. Fasilitas tidak hanya dengan sesuatu yang mahal ya Pak ya. Contohnya tadi seperti yang musik Pak Paulus bilang, mungkin bisa ajarkan berbagai ketukan, menyanyi, kemudian guru membimbing anak. Betul ya Pak ya? Oke, sekarang kita pindah sebentar ke Pak Philip. Nah, sekarang Bapak, bagaimana peran Bapak ini sebagai ayah dalam pengembangan minat dan bakat anak? Ya, mungkin di dalam mengembangkan minat dan bakat anak itu, menurut saya peran ayah itu cukup penting ya. Walaupun bentuknya itu bukan secara direct, tapi secara indirect ya. Artinya, saya melihat kalau anaknya kondisinya mau berkembang itu harus ada dinamika keluarga yang baik. Ya, saya percaya Pak Paulus juga pasti juga setuju dengan saya kalau ada keributan dalam keluarga, ya ada konflik dalam keluarga itu pasti hasilnya tidak akan optimal ya. Jadi menurut saya peran ayah itu penting sekali karena kebanyakan ayahnya itu banyak yang cuek ya. Jadi jadi menyerahkan semua ke ibunya gitu ya. Nah, kalau saya ditanya apakah saya langsung menterapi anak, ya saya akan jujur jawab tidak sih. Sebenarnya saya lebih banyak menyerahkan urusan itu ke istri saya. Tapi peran ayah itu di mana? Ya, peran ayah itu menjaga agar kondisi keluarga itu bisa tetap utuh dan bisa tetap eh, dengan semangat ya sehingga pertumbuhannya akan optimal. Ya, saya akan sharing mungkin beberapa slide ya yang saya buat di sini yang akan menggambarkan kurang lebih seperti apa peran ayah di dalam kehidupan keluarga saya. Nah, ini eh, hanya experience kami ya, Bapak Ibu ya. Jadi kami ingin berbagi pengalaman kami yang kami rasakan supaya mungkin bisa memotivasi juga ya bagi Bapak Ibu di sini. Um, Kami menemukan kecurigaan itu pada saat anak kami yang nomor 2 itu berusia 18 bulan. Ya, kok sepertinya yang tadinya ada eye contact hilang. Ya, jadi kami agak curiga. Ini kayaknya apa bagaimana ya? Nah, habis itu kami bawa ke satu orang dokter, ya dokter medis yang biasa. Terus dijawabnya begini sama kami, sama saya. Saya ingat banget tuh. Saya udah lihat anak ribuan, ini anak nggak kenapa-napa, gitu. Ya, istri saya sih agak tenang, tapi saya berasa yang benar nih, gitu ya. Saya ada kecurigaan, gitu. Nah, karena istri juga akhirnya tanya ke psikologis, mungkin anaknya masih terlalu
kecil gitu ya, jadi agak susah untuk dilihat. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang menyarankan kepada kami, udah kamu ke Singapura aja, lihat dokter ini. Oke, begini Bapak Ibu, yang saya ingin jelaskan, waktu itu kondisi kami itu buat kami pergi itu berat banget karena terus terang kondisi ekonomi itu kurang baik. Ya, jadi saya coba cari tiket paling murah ya, yang ada, dan kalau bisa tidak nginep ya. Ini inisiatif saya. Jadi saya coba cari pokoknya yang paling murah yang mana, coba pulang hari ya. Lalu kami coba ketemu dokter ya di sana untuk pengen tahu aja gitu. Ini kondisinya seperti apa. Nah, kami ke sana. Ini slide ini. Nah, dia diagnosa kami usia 2 tahun ya. Um, Lalu saya lihat kan harganya kan. Waktu itu saya lihat, wah, bayar report ini um, harganya lumayan waktu itu ya. Dia charge $1.000 gitu. Itu mahal banget ya buat saya waktu itu. Saya saya bilang sama dia, "Eh, saya nggak punya duit ya." Ini kalau kalau ke Singapura bilang ngomong begitu, ini agak nekat sedikit. Ini mungkin peran ayah seperti itu ya, ya. Karena ini kan topiknya tidak harus mahal, jadi saya akan sharingkan saya punya pengalaman ya. Nah, waktu itu yang merefer kami dibilang, oh itu suka mangga tuh. Jadi saya bawain 2 plastik mangga ke dia ya. Saya bawa, em, sorry, saya tuh nggak punya duit buat bikin report. Bisa nggak kamu kasih tahu aja ini kondisinya apa? Jadi saya nggak pengen, saya nggak mau bayar lebih. Waktu itu saya ingat dia mesti 1,5 jam, saya cuma ngambil 1 jam saja supaya menghemat harga ya. Dan akhirnya melalui itu saya ngomong langsung ke dia, sorry ya saya nggak punya ini. Terus oh ya ini ada mangga nih buat dari kami begitu ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akhirnya memberikan report secara gratis. Nah, jadi ingat itu mangga 1 biji itu harganya mahal banget ya. Jadi itu mungkin peran ayah ya. Jadi kami sebagai ayah saya cerita aja. Maksudnya ini kejadian memang malu banget ya. Berasa itu gimana gitu ya. Udah pokoknya tutup muka aja, ngomong aja langsung begitu. Dan kami dapat report ya. Seharga ya, coba bayangkan ya kalau 10 juta itu dijadiin mangga itu berapa banyak. Ya, tapi itu kondisi kami waktu itu ya. Jadi kami berusaha walaupun gimana ya, walaupun itu mahal, tapi kami berusaha untuk membuat itu jadi murah. Begitulah. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya begitu sebagai seorang ayah. Nah, mungkin eh, pengalaman-pengalaman ayah yang seperti ini yang sebenarnya mungkin diperlukan ya. Jadi untuk ayah-ayah yang ada di sini juga mungkin bukan berarti harus langsung terapi terjun atau gimana, tapi membuka-buka jalan yang seperti ini supaya bisa terbuka. Begitu sih, itu pengalaman saya. Oke, Eh, ini so funny nih. Jadi ini ceritanya membawa berkah ya, menahan malu tapi membawa berkah ya, Pak. Oke, Ya, betul kita sekali. kembali balik ke Pak Paulus. Pak, saya mau tahu nih Pak, metode yang dipakai Pak yang telah berhasil dilakukan oleh institusi pendidikan untuk mengeksplor minat bakat, baik secara konvensional maupun non konvensional, Pak. Silakan. Ya, baik. Di sekolah kami itu sebenarnya dua-duanya bisa jalan, yang konvensional sama yang non konvensional, karena kami ada tenaga psikolog satu yang bisa untuk non konvensionalnya. Tapi sebenarnya kan kalau kita mendeteksi bakat-bakat anak ini, karena anak-anak kami banyak di usia yang masih kecil di bawah 10 tahun cukup banyak. Maka lebih banyak kami yang yang konvensional. Konvensional itu kita mengamati sebenarnya. Seperti awal tadi saya bilang, kita mengamati kecenderungan anak untuk bidang-bidang tertentu. Jadi kita mengamati anak ini dia fokus kemana. Dari hasil kita pengamatan itu kita identifikasi sebenarnya, identifikasi beberapa, karena anak ini kan belum fokus pada salah satu, ini kita belum bisa mengatakan oh dia bakat di musik, bakat di olahraga, bakat di atletik misalnya. Kita hanya mengamati dulu lalu kita identifikasi.
Lalu tadi yang saya bilang difasilitasi dan tenaga profesional itu ada guru sebenarnya. Kita klarifikasi itu hasil identifikasi. Kita pastikan, coba kita coba anak ini benar nggak dia bakat di bidang itu. Klarifikasi dalam arti coba terjun ke situ. Kalau kita lihat oh senang lukis ya, kita coba kasih alat lukis. Benar nggak dia di situ? Dan lain-lain sebenarnya kita buat seperti itu. Lalu kita dengan cara seperti itu kita bisa melihat mana yang lebih dominan dari anak itu. Lalu kita mengatakan, oh dia berbakat di bidang ini, lalu kita arahkan ke bidang tertentu. Karena ini kan anak-anak kecil ini masih belum bisa menetap ya bakatnya itu. Tapi hanya kita mengidentifikasi dulu, lalu kita memberikan apa latihan-latihan untuk apakah dia berbakat di bidang ini. Nah, kecuali pada anak-anak usia besar ke atas itu sudah bisa kita lihat. Ini salah satu contoh mau saya kasih lihat ini mungkin kelihatan. Ini hasil karya anak di nggak kelihatan ya? Wah, nggak kelihatan karena ada backgroundnya. Sebenarnya dia bikin tas. Ada satu anak di tempat kami itu usianya sekarang mungkin 16 tahun apa 15 tahun ya. Itu pintar sekali bikin komik bercerita. Dan ini dia bikin cerita itu di tas yang dari tas pelacu itu yang dijual murah di Tanah Abang, mungkin kalau beli satu mungkin 3.000 ya. Tapi dia ngelukis di situ dengan gambar dan sangat rapi. Sangat rapi gambarnya di situ. Kelihatan ya. Ini kan rapi ya. Rapi sekali dia gambarnya itu rapi. Nah, itu lalu di baliknya juga ada dia dalam bentuk komik. Jadi setiap itu cukup rapi. Lalu kita bilang fokus di situ, fokus melakukan itu. Itu yang kami lakukan secara konvensional bahwa tes yang itu ada yang dilakukan untuk tes bakat itu, tapi belum banyak kita temukan itu bahwa anak-anak ini betul-betul fokus di itu. Tapi yang lebih banyak kita lakukan yang masih konvensional aja, kita mengamati kecenderungan anak untuk bidang-bidang tertentu. Itu sih yang kami lakukan. Iya. Oke, baik Pak. Jadi untuk anak yang usianya dini kita perlu identifikasi dulu terlebih dahulu ya Pak ya. Iya, ya, itu penting karena dengan berbagai kegiatan ya, kita harus lakukan berbagai kegiatan. Jangan hanya satu kegiatan. Kalau hanya satu kegiatan itu anak itu kan nggak ada pilihannya. Ada hanya situ kegiatan itu. Nah, kebetulan kan di sekolah kami itu ada guru musik, ada guru batik, ada fotografi, lalu ada yang guru misalnya Bandarin. Kan kadang anak-anak ini ada kemampuan yang di bahasa ya, juga kecenderungan berbakat di bidang bahasa. Itu ada beberapa yang kami sediakan. Jadi difasilitasi itu lalu semua ini mengeksplorasi mana anak-anak ini yang memang bakat di bidang yang musik, ada yang gambar, ada IT juga, komputer. Jadi kita eksplorasi semua kemampuan anak. Kalau kita tidak menyediakan fasilitas itu sulit untuk kita temukan nanti, walaupun memang tidak semuanya bisa temukan di situ. Nah, itu pentingnya itu kita membangun komunikasi ke orang tua. Di rumah seperti apa, kecenderungannya seperti apa, bisa diakomodasi di sekolah. Kalaupun di rumah itu tidak ada, mungkin kurang fasilitas, bisa di sekolah ada fasilitas dan dibimbing oleh guru-guru sehingga komunikasi yang baik dengan orang tua. Itu kurang lebihnya Mbak Dita. Oke, menarik sekali nih Pak. Kemudian saya kembali beralih ke Pak Philip. Apa faktor yang menentukan kesuksesan orang tua dalam mengembangkan minat bakat anaknya? Ya, menurut saya untuk mengembangkan minat bakat anak itu, orang tua itu sangat berperan penting sekali ya. Mungkin saya akan coba share sedikit lagi ya cerita saya ya, dan menjawab pertanyaan ini. Jadi, untuk menemukan minat bakat, seorang anak itu harus bisa berkomunikasi juga gitu ya. Jadi
dari kami sebelum kami menemukan bakat anak kami itu bisa menulis, ada banyak tahapan yang dia harus lalui, ya. Walaupun tahapan ini bukannya berurutan begitu ya, tapi kami direkomendasikan tadi oleh dokter untuk bisa terapi apa ya, ABA ya, ABA ya, yang dari 30-40 jam. Jadi kami lakukan itu pengalaman kami supaya dia bisa berkomunikasi ya dari usia 2 sampai 6 tahun. Lalu yang bikin stres untuk kami dalam keluarga kami, setelah 2 tahun kami direview, lalu dibilang waktu itu kok terapinya nggak ada improvement ya, nggak ada progres. Nah itu kami pusing juga tuh. Akhirnya kami cari-cari lagi gimana metode yang baik, lalu lalu belajar. Istri saya juga coba belajar lagi, dia coba cari-cari em, cari-cari materi, segala macam dicoba sih ya. Saya ingat banget. Jadi saya seringkali sebagai ayah, ini saya sedikit curhat sedikit ya. Ini si istri ini mau itu mau ini mau ini banyak banget sih. Sedangkan kan kita resources terbatas begitu ya. Jadi apa nggak bisa kamu yang ada aja gitu ya. Tapi saya juga tidak mau memadamkan semangat semangat yang ada ya. Eh, jadi dia tetap coba, dia tetap cari ya. Dan kita tahu terapi ABA itu kan jamnya banyak ya. Jadi 1 hari itu bisa 6 jam. eh, Lalu dikali 7 hari. Jadi itu benar-benar buat kami tuh eh, udah itu ada perjalanan juga ya, ada perjalanan ke tempat terapi, ada itu benar-benar eh, cukup berat lah. Saya berasa sekali waktu itu cukup berat. Kayaknya tidak ada hari yang saya nggak mau komplain tiap hari sih. Tapi saya tetap mungkin ayah ya, mungkin ini nasihat buat ayah ya. Kalau mau komplain jangan diomongin terus gitu. Nanti itu akan membuat suasana keluarga drop dah. Nah kita akan rugi sendiri. Jadi dari situ, oh ya kami ada challenge juga ya Bapak Ibu ya. Waktu itu anak kami suka meltdown. Meltdown itu berbeda dengan tantrum ya. Eh, itu kalau tantrum kan nggak dikasih, terus dia marah gitu kan, kayak ngambek gitu. Kalau meltdown itu adalah kondisi di mana dia nangis 2 jam ya, nggak bisa stop gitu ya dengan guling-guling badan dan yang lain-lain. Kalau terjadi di siang hari masih bisa toleransi, tapi kalau terjadi di jam 3 pagi itu, wah itu benar-benar titik terberat ya. Dan kami mengalami itu semua begitu. Jadi kami ngalamin eh, nggak tidur, kami ngalamin hari-hari eh, di mana berat banget begitu ya. Dan juga hari-hari di mana kalau terjadi di sekolah kami juga bingung ya, takut dikeluarin begitu. Jadi itu semua kami lalui ya sampai akhirnya eh, ya tangisan-tangisan ini saya cari jalan. Waktu itu saya cari jalan. Saya cari dokter, saya cari pengobatan medis dan yang lain-lain. Sampai akhirnya dia kemanapun juga begitu. Ya, kita bawa pergi, terus tiba-tiba kenapa? Wah, nangis gitu kan. Ya, dilihatin orang. Jadi susah banget begini. Kehidupan kami itu susah banget sih, saya ngerasa begitu. Sampai satu waktu saya nekat, eh, saya cari kenapa dan kita lakukan medical check up. Ya. Akhirnya eh, diberikan treatment dan akhirnya itu berkurang gitu. Jadi menurut saya yang paling penting ya sebelum minat bakat itu anak itu harus bisa berfungsi terlebih dulu begitu ya. Kalau misalnya seorang anak ya ada di sekolah terus dia udah nangis-nangis 2 jam, nggak mungkin tuh kita kita cari bakatnya di mana gitu kan. Pasti kan dia mesti kalem dulu, dia mesti ada di dalam kondisi
di mana eh, dia bisa berfungsi, dia bisa belajar, begitu ya. Baru kita bisa pelan-pelan menemukan. Ya, dari kondisi kami, dari pengalaman keluarga kami, ya, challenge-challenge seperti itulah di dalam ASD itu yang eh, membuat si anak itu nggak bisa berfungsi. Nah, setelah ini diatasi satu persatu, ya setelah dia eh, bisa mengatasi itu dan dia bisa kalem, dia bisa mulai belajar, baru bakatnya pelan-pelan kita temukan. Begitu. Jadi menurut saya sangat penting sekali ya orang tua, terutama di sini ayah ya, yang membukakan jalan. Ya, saya waktu itu istri saya dia cuma ngerjain aja begitu, tapi saya yang coba ambil alih dan saya coba cari ya ini kenapa, ini gimana, dicoba terus begitu supaya supaya nanti ada kondisinya itu menjadi lebih baik begitu. Oke. Itu. Jadi sebelum kita menggali minat bakat, anak harus berfungsi dulu, harus tenang, harus supaya bisa belajar lebih dan lebih tenang, lebih fokus ya Pak ya. Kemudian kita komunikasikan, kemudian stimulus dengan berbagai macam hal. Begitu ya Pak Iya betul Philip. sekali. Iya. Oke. Kemudian Pak Paulus, bentuk kolaborasi orang tua dan pendidik yang seperti apa nih yang bisa mengembangkan minat dan bakat anak? Ya, tentu saling berkaitan tadi ya dari kita menemukan bakat anak tentu kita sampaikan ke orang tua. Lalu apa peran orang tua, apa peran lembaga atau sekolah ya. Ini kerjasama itu penting karena kalau kita menemukan bakat anak dan ada yang mungkin bisa dilanjutkan orang tua di rumah. Eh, Kalau memungkinkan untuk bisa difasilitasi untuk ikut tambahan misalnya ada les, itu lebih baik, lebih cepat sebenarnya. Lalu hasil karya anak-anak itu dari orang tua kita biasa saling memberikan informasi bahwa hasil karya anak ini yang sudah bisa produktif, bisa berkarya itu harus diekspos dalam arti kalau ada pameran-pameran coba ikutkan. Kalau anak diikutkan hasil karyanya di situ, dia merasa bangga, dihargai hasil karyanya. Kalau ada kompetisi-kompetisi, misalnya ada lomba renang, atletik, ajak anak-anak, jangan dibatasi. Nah, ini informasi saling tukar informasi dengan orang tua dan saling membantu itu penting. Nah, nggak mungkin hanya jalan satu pihak. Kita bilang dari sekolah, oh anaknya punya bakat ini, tapi orang tua nggak mensupport, oh nggak bisa, nggak ada waktu, nggak ada yang ngantar. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Ini penting kerjasamanya. Musik juga kalau ada anak yang berbakat musik dan ikut di salah satu komunitas atau tempat les itu kita bisa memfasilitasi di sana, bisa hadir di sana kalau orang tua nggak bisa menjelaskan ke tempat di mana dia belajar tambahan, misalnya bahwa kondisi anak seperti ini, misalnya seperti contoh tadi ada meltdown atau tantrum, kita bisa mendampingi orang tua datang ke satu tempat bahwa kondisi tertentu anak ini tidak nyaman kalau dia mengikuti suatu aktivitas. Lalu kalau memang dia bisa masuk dalam kelompok atau grup musik misalnya, coba diajak untuk ikut konser bersama misalnya. Di salah satu tempat di Jakarta Selatan kan ada seperti itu. Anak-anak kita yang autis itu yang punya bakat musik itu masuk di dalam grup itu dan konser bersama-sama dengan mereka. Nah, ini perannya sekolah dengan orang tua ini penting untuk kolaborasi bahwa ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami orang tua, guru mendampingi orang tua untuk datang ke satu tempat. Hasil karya anak-anak itu perlu diapresiasi. Jangan sampai misalnya tas ini tadi saya dikasih satu anak, jangan berhenti di situ hanya terima karena anak ini datang ke saya misalnya, ini buat kamu Pak Suli, dia bilang begitu, ini buat Pak Suli. Saya tanya buat apa, buat Pak Suli, siapa yang bikin, dia sebutkan namanya. Dalam arti saya mau mengatakan bahwa ketika ada hasil karya anak-anak diapresiasi itu dikomentari, berapa lama dibuatnya, kamu buat dari bahan apa, kenapa pilih warna ini, apa ceritanya. Jadi kita tidak hanya berhenti di situ. Hal yang sama sebenarnya kita dorong orang tua seperti itu bahwa kita bisa apresiasi hasil-hasil karya anak ini dari kemampuan anak ini apapun itu. Kita bisa apresiasi. Contoh lain misalnya
ketika ada momen-momen tertentu, ayah ulang tahun atau oma ulang tahun, ayo kita bikinkan hadiah ulang tahun buat oma misalnya, bikinkan kartu atau tas seperti ini. Anak ini akan semangat. Secara tidak langsung itu, anak bisa berkreasi di situ. Kalau misalnya macam-macam mau kegiatan apa namanya bakatnya, dia bisanya misalnya nyanyi. Ayo nanti ulang tahun oma kamu yang nyanyi ya. Itu bentuk apresiasi di situ. Atau apapun apapun bakatnya, apapun yang dia bisa lakukan, kita apresiasi dan kita akomodasi untuk kita ekspos. Jangan hasil karya anak-anak ini jadi habis itu kita diamkan. Lalu harus kita bikin juga orang tua diajak untuk mengenal komunitas-komunitas. Komunitas itu ada banyak, misalnya komunitas orang tua ada di sana. Banyak kegiatan-kegiatan di sana ya seperti ini kan Empati ini punya komunitas, kita bisa berbagi di sini. Banyak orang tua bisa sharing pengalaman di situ. Ada komunitas yang sering mengadakan pameran untuk hasil karya anak-anak. Ajak ke sana. Ini yang biasa kita infokan ke orang tua supaya anak-anak ini hasil karyanya merasa dihargai, bisa dikenal orang bahwa ternyata bisa berkarya ya. Lalu dengan hasil karya ini juga bisa membuka apa namanya mata orang lain yang masih mungkin menganggap wah anak-anak saya nggak bisa apa-apa. Ketika melihat hasil karya anak-anak yang lain, oh ternyata bisa ya. Ini saling saling memberi informasi ya. Itu yang kami bisa lakukan untuk kolaborasi dengan orang tua dan banyak hal sih sebenarnya. Kadang-kadang orang tua malah kita ajak karena banyak orang tua yang punya profesi tertentu yang bisa membantu guru-guru atau membantu sekolah. Misalnya ada dokter spesialis dari orang tua yang berbagi di sekolah. Ayo bagi. Ada orang tua yang jago masak, itu membantu anak-anak kita untuk bagaimana memasak di sekolah, yang anak-anak yang suka masak ya bikin kue. Ada yang seperti itu. Ada orang tua yang jago jahit misalnya, itu bikin pola dan ajarin anak-anak untuk bisa apa menjahit ya. Nah, ini hal semacam seperti itu, kita kolaborasinya itu tidak hanya satu pihak dari sekolah, tetapi orang tua juga bisa terlibat. Nah, sekolah itu kan hanya berapa jam ya di sekolah, selebihnya ada di rumah. Nah, kalau pulang di rumah ngapain? Anak-anak kita ini itu terbatas. Terbatas dunianya sekolah dan rumah. Habis itu ngapain? Nah, kalau nggak ada yang dilakukan, kan uring-uringan di rumah ya. Tapi kalau ada tugas dari sekolah, ada yang bisa dilakukan, ya kita bisa lanjutkan di rumah. Iya. Oke. Jadi pentingnya hasil karya itu harus dipamerkan untuk memberikan semangat kepada anak dan apa memberikan semangat juga untuk anak-anak lain yang mungkin belum ketemu ya Pak minat Iya, iya, bakatnya. Kemudian kita harus apresiasi dengan diajak komunikasi dengan iya. pertanyaan-pertanyaan simpel dan diberikan kesempatan dan ruang. Kemudian difasilitasi dengan diikuti komunitas-komunitas ya Pak ya. Iya. Ya, oke. Kemudian Pak Philip, bagaimana peran sekolah nih Pak dalam mengembangkan minat bakatnya anak nih? Iya, tentu peran sekolah itu penting banget. Tapi lebih penting lagi bisa masuk sekolah dulu. Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi masuk sekolah itu nggak gampang. Ya. Jadi kalau ada Bapak di sini, ya Pak Paulus dengan berbesar hati mau menerima anak itu luar biasa. Luar Ya, karena biasa. saya memiliki pengalaman sendiri. Mungkin saya akan sharingkan juga ya pengalaman saya. Eh, Bentar. Ya, pengalaman saya di mana saya berusaha mencari sekolah. Ya, waktu itu saya ingat banget setelah dari TK mau masuk SD itu nyari sekolah itu susah banget. Ya, saya coba satu-satu. Ya, terus dibilang di tes, oh nanti balik lagi tes. Atau oh kami nggak bisa terima anaknya, kami nggak punya support. Ya, lalu ada juga yang oh ya langsung langsung ditolak begitu ya. Sampai segala macam ilmu melobi itu saya gunakan. Saya ingat banget waktu itu saya mendatangi ya yang punya sekolah ya waktu itu
dikenalin dari kenalan, bisa datang dan dia bisa mau terima kita ya ke dalam rumahnya. Terus saya ingat ya sama dia, kita duduk sama-sama, terus saya ceritakan eh, kelu maksud saya, keinginan saya, terus dia juga oh ya seperti itu ya, tapi nggak berhasil juga begitu. Jadi saya ingat waktu itu angka 15 itu tuh sangat berkesan ya, karena eh, ya udah saya kelilingin nih dari sekolah yang kami coba ingin masuk, eh, akhirnya nggak bisa terima. Akhirnya waktu itu kami diterima, dan saya ingat waktu itu waktu tes 50% gurunya protes kalau anak ini diperbolehkan masuk. Coba bayangin deh, saya pikir udah kayak politik aja nih. Begitu pemilu ada protes-protes gitu. Padahal anak umur berapa waktu itu ya? 6-7 tahun kan ya untuk masuk SD. Protes, tapi waktu itu saya ingat kepala sekolahnya itu berbesar hati. Dia berbesar hati dan dia eh, mem- istilahnya dia itu membilangkan, dia dia ngomong sama yang protes itu, udah kita kasih kesempatan ya, kita kasih kesempatan untuk anak ini supaya dia bisa masuk. Akhirnya kami bisa menyekolahkan anak kami, walaupun kami harus dampingi dengan shadow teacher ya, tapi akhirnya masuk, yang penting masuk dulu ya. Dan setelah masuk, eh, yang kami takutkan kan supaya jangan dikeluarin ya, benar ya. Eh, Kalau Pak Paulus di sini mungkin hatinya besar, jadi dia pasti menangani anak-anak dengan sabar ya. Nah, saya dipanggil, karena kenapa? Dia umur 7 tahun, dia tuh nggak bisa nulis, ya. Pensilnya patah terus. Nah, istri saya bilang sama saya, tolong dong cariin pensil nggak bisa patah. Pensil apa yang nggak bisa patah ya? Saya cari-cari, apakah ada pensil besi? Kayaknya nggak ada gitu. Jadi untuk nyari pensil yang nggak bisa patah, karena dia udah susah ngomong, nggak bisa nulis, ya. Terus kita dipanggil sama sekolahan, ya. Ini setelah dia masuk begitu. Akhirnya kami bawa ke assessment, supaya kita bisa kasih lihat ke sekolahan juga ya, fungsinya fungsinya untuk di assessment, uh, untuk diteliti kenapa itu, supaya kita bisa ke sekolahan juga ya, karena kan sekolahan kan dia udah deh kamu coba cari itu, cari assessment gimana ini kondisinya gimana, karena kan kami nggak tahu. Oke, nah setelah kami assessment di sini, nah di sini ini mungkin ininya bahasa Inggris tapi saya terjemahkan saja ya. Written expression ya, kemampuan menulis, which mean skalanya 0,1. Nah, kalau kita lihat grafik di sini, ini di sini nih. Jadi dari seluruh populasi orang, ya kemampuan dia menulis di sini. Ya, jadi ini artinya nih, which mean majority of individual, mayoritas individual score higher, ya. Eh, Skornya lebih tinggi dari Justin. Ya, ini suggest possibility language disorder, apalah ya, eh, ditulisnya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat kayak gini, lemes nggak? Nah coba saya tanya kepada Bapak Ibu semua di sini kan, ya. Eh, Kan kita berasanya, saya sebagai ayah, wah aduh gawat nih kayaknya, sepertinya kok parah banget ya. Eh, nah dia itu waktu, ya saya mungkin sharing sedikit. Dia tuh kalau lihat eh, buku mewarnai ya. Kan kita pikirkan, wah anak dengan ASD itu bisa mewarnai. Nah, dia ambil buku kayak gini. Kan kalau mewarnai kan kecil-kecil kan, ya Bapak Ibu ya. Jadi kecil. Oh, dia mewarnai ya. Nah, saya tunjukkan ya. Ini dia pensil, dia mewarnai ini. Dia mewarnai begini. Kertasnya. Wah, jadi udah nggak ada nggak ada ininya lagi, nggak ada bentuknya lagi di pensil warna. Saya ngelihatnya tuh antara mau ketawa sama sedih, ya bercampur aduk, ini gimana ya, kok parah banget ya. Jadi ya itu kemampuan dia menulis tuh seperti itu. Jadi
selama di sekolah, ya sekolah membantu untuk eh, sekolah membantu dengan memberikan waktu untuk kita berusaha sih. Ya, kalau kalau eh, peran sekolah itu langsung menghakimi, dia langsung apa ya, atau menskors, mungkin tidak akan ada saat seperti ini ya. Tapi juga waktu itu istri saya juga selama saya ingat ya, dia melihat ini, melihat laporan tadi, walaupun skornya jelek banget, dia itu coba untuk eh, ngajarin megang pensil. Nah waktu itu tuh kita pensil itu tuh patah terus kan. Jadi dia coba 2 jam 3 jam sehari, 2 jam 3 jam sehari ya, supaya tuh dia coba bisa pegang dulu supaya dia bisa eh, akhirnya dia bisa nulis. Pertama-tama kan besar ya. Lalu makin lama makin kecil gitu ya. Dan akhirnya waktu itu ya ini setelah 9 bulan ya dia ngajarin 3 jam mungkin seminggu bisa 20 jaman lah dia ngajarin. Nah dia akhirnya bisa nulis dan ini menjadi eh, tulisan dia yang pertama begitu ya. Jadi saya berasa dari pertanyaan yang tadi, sekolahan itu perlu bersabar, perlu memberikan waktu kepada kita orang tua supaya kita juga bisa berjuang, supaya kita eh, juga bisa eh, seringkali begini. Kalau ngelihat assessment ya, saya kasih assessment itu ke Pak Paulus tadi. Mungkin Pak Paulus mikir, wah ini nggak ketolong. Profesional aja udah bilang seperti itu. Ya ini nggak ketolong. Tapi kan kita dari orang tua kita mau berusaha ya, kita mau berusaha. Jadi tolong kami orang tua ini diberikan kesempatan supaya ada waktu supaya kita juga bisa berjuang. Begitu sih. Luar biasa ya Pak ya. Oke, inilah salah satu peran ayah ya dari awalnya Justin tidak bisa memegang pensil. Kemudian saya melihat di Instagramnya Justin sekarang itu dia bikin kalimat itu emang udah jadi bukan arahan dari orang sekitar, jadi dia udah berpikir, udah bikin kalimat sendiri begitu ya Pak ya. Iya, iya, seperti itu. Nanti saya Hmm. sharingkan di berikutnya, di segmen Oke, oke. berikutnya. Iya, saya penasaran banget, luar biasa loh Justin. Oke, oke Pak, nanti kita lanjut lagi. Oke, untuk Pak Paulus nih Pak. Cara apa saja Pak yang bisa dilakukan oleh orang tua yang memiliki keterbatasan finansial untuk mengeksplor minat bakat anak? Nah, ini penting nih Pak, Ya, termasuk ya, untuk saya. makasih. Ya, sedikit sih menarik dulu apa cerita Pak Philips tadi ya dengan sekolah ya. Eh, Salah satu sebenarnya hambatan, bukan hambatan ya, kelemahan di anak-anak kita itu untuk motorik halus ya. Eh, Kenapa kami misalnya Outlet Montessori itu punya terapis yang lengkap, misalnya okupasi terapi, fisioterapi, dan terapi yang lain sebenarnya kan. Itu penting. Jangan sampai kita itu memberikan cap ke anak, oh nggak bisa ini. Tapi kita nggak melihat kesiapannya. Kesiapan untuk menulis itu ada hal yang mendahului untuk siapa menulis. Cara megang alat tulis saja kan ada hambatan ya Pak ya, cara megangnya. Bagaimana kita mengharapkan tulisan yang bagus itu. Itu ada step-stepnya sebenarnya. Nah, sekolah-sekolah itu mestinya kalau mau siap menerima untuk anak-anak yang spesial ini harusnya punya tenaga apa ya, tenaga guru yang memahami anak itu, kita arahkan kemana dan bagaimana cara menghandlenya. Seringkali menjadi pemicu anak itu masalah karena kita nggak memahami kemampuan basicnya lalu kita masuk di situ. Yang pertama, lalu yang pertanyaannya tadi, eh, bagaimana dengan keterbatasan finansial? Sebenarnya kalau kita bilang menemukan, mengembangkan bakat anak-anak itu tidak harus dengan alat-alat yang mahal. Hal-hal yang di lingkungan, tapi kembali lagi ke bakat minat anak ini, berbakat di bidang apa. Kalau misalnya berbakat lukis dan belum kita bisa menyediakan kanvas, toh kita bisa sediakan kertas yang ada. Kita lihat explore dulu apa bakat-bakat anak ini. Anak-anak itu bisa berkreasi dengan hal-hal yang sederhana. Di tempat kami melukis di talenan yang buat motong-motong itu melukis di situ dan itu cukup menarik.
minggu yang lalu saya bawa seorang kurator di situ dan buat dia itu kurator yang sebenarnya kurator yang betul-betul kurator yang mengatakan ini sesuatu yang luar biasa sehingga dia pesan lagi karena nanti akan ada pameran di tanggal 20 di daerah Cilandak. Dia minta dibikinkan lagi dari talenan itu dia mau atur karena menurut itu sesuatu yang menarik. Talenan itu kalau beli kalau nggak salah 3.500 satu. Itu sebenarnya itu jadi tergantung dari bakat anak-anak ini lalu kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Olahraga itu kan tidak harus butuh butuh alat-alat yang mahal ya. Kalaupun misalnya harus ada masuk di satu klub kan bisa kerjasama dengan sekolah bisa difasilitasi supaya bisa dalam grup dalam kelompok itu kalau lebih banyak anak lebih murah dibanding sendiri-sendiri. Makanya saya bilang kerjasama dengan orang tua itu sangat penting. Orang tua harus banyak bergabung di komunitas, jangan sendiri. Bertanya masuk di komunitas, masuk di kelompok-kelompok orang tua. Di sana informasi-informasi itu banyak didapatkan. Lalu saya melihat ada beberapa kelompok orang tua juga saling mensupport. Lihat anak ini punya kemampuan atau punya bakat di bidang ini dan secara ekonomi dari orang tuanya kurang mampu disupport kok sama kelompok ini. Sekolah juga nggak tinggal diam kok bisa memfasilitasi itu. Jadi jangan kalau ada mengatakan wah saya kan nggak punya biaya untuk ini nggak punya biaya terbuka kita komunikasi sama-sama ayo ini punya anak ini karena keberhasilan anak dalam satu bidang tertentu adalah kebanggaan sekolah juga kalau dia berhasil mengembangkan bakatnya di bidang tertentu apapun itu mau lukis mau atletik mau seni dan itu dari sekolah wah sekolah di mana ya membawa nama sekolah juga jadi sekolah harus juga bertanggung jawab untuk itu jadi ini penting buat apa namanya keterbukaan ke sekolah untuk kita bisa kerjasama. Oke, luar biasa. Ini masalahnya masih jarang ya Pak ya sekolah-sekolah yang seperti Pak Paulus Bina ini. Kalau kita udah mulai terjun di situ, apapun kita lakukan. Setiap anak yang masuk itu, anak-anak itu sangat unik, punya bakat yang unik, dan itu harus diakomodasi. Jadi jangan kita menerima anak lalu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kami menerima anak semua anak-anak yang spektrum autis kami terima, tidak pilih-pilih. Kecuali memang kami nggak punya fasilitas, misalnya yang tunanetra, yang tunarungu, kami nggak punya kemampuan untuk itu, yang Down syndrome. Karena jangan sampai kita terima anak juga, tapi asal terima nggak dapatkan apa-apa, kita nggak kasih apa-apa karena kita nggak punya fasilitas dan nggak punya tenaga. Tapi yang spektrum autis kami terima semua apapun kondisinya itu karena kami punya tim terapis yang siap mensupport guru-guru di dalam kelas. Gitu. Oke. Semoga nih banyak sekolah bertumbuhan seperti yang Pak Paulus Bina ya. Lebih mementingkan minat bakat anak ketimbang akademik itu kan masih sangat jarang ya Pak ya. Rata-rata sekarang sekolah lebih mementingkan akademik. Memang akademik penting, tapi kita harus seimbang dengan minat bakat anak, dengan bakat anak ya, dengan potensi anak ya. Oke, kemudian Pak Philip, bagaimana peran sekolah ya? Tadi udah ya peran sekolah ya. Bagaimana mempromosikan bakat anak agar bakatnya terlihat oleh publik? Oke, makasih. Jadi di dalam pengalaman kami, bakat anak kami itu baru terlihat setelah bertahun-tahun terapi dan setelah bertahun-tahun juga dia istilahnya terapi ABA, terapi wicara, kayaknya semua terapi udah dicoba begitu ya, floor time atau terapi segala macam ya yang ada di yang kami bisa lakukan tuh kami sudah pernah coba ya bahkan melukis juga pernah tapi kan lukisannya begitu waktu itu ya wah kertas nih coret-coret jadi um, terus udah gitu dia juga ya di assessment kemarin juga jelek tulisannya. Nah, sekolah juga nggak ada yang mau terima begitu. Jadi saya berasa kayaknya kita ini seperti ada di laut dan udah mau tenggelam begitu ya. Jadi kalau bisa ngapung aja, asal diterima di sekolah aja, waduh udah happy ya. Jadi saya berasa seperti itu. Tapi uh, setelah
kita perjuangkan terus kan kadang saya merasa jernih pengalaman seseorang itu mungkin langsung apa ya nggak langsung kelihatan ya minat bakatnya ya setelah uh, anak kami bisa nulis itu pun setelah divonis nggak bisa nulis tapi uh, di terapi dan istri saya yang banyak mengambil alih begitu ya dia dia semangat terus disemangatin akhirnya dia bisa menulis. Nah, dia mulai menulis ide-ide dia mulai menulis segala macam yang dia pikirkan pertama itu jurnal untuk dia hari ini saya ke sekolah saya ambil kelas ini saya senang ya cara basic ya. Jadi itu tulisan-tulisan dia yang em, kami ingin dia menjurnal seperti seperti ngisi diary ya supaya kita juga bisa mengerti perasaan dia begitu. Nah, semakin dia menulis-menulis, ternyata tulisan-tulisannya itu menjadi tulisan-tulisan motivasi ya. Setelah itu kami terus eh, encourage dia, kami terus dukung dia ya. Lalu yang kalau nggak salah sekitar 1 tahun ya, 1 tahun dari dia mulai menulis jurnal itu kami diperkenalkan ya dengan publisher waktu itu dengan tim dari mungkin saya memberikan fotonya di sini ya. Ya ini waktu foto dia waktu umur 7-8 tahun waktu dulu nulis. Lalu kami diperkenalkan dengan tim Gramedia. Ini tim tim dari Gramedia. Waktu itu mereka ingin menuliskan sebuah buku eh, oleh karya anak saya. Waktu itu anak saya masih kecil begini. Ini tim yang bekerja. eh, Kami waktu itu datang ke Sleepy ya, ke kantornya. Terus mereka buatkan buku yang menjadi tulisan-tulisan dari Justin ini. Ya, nah eh, kita tahu semua orang bisa mencetak buku. Ya, eh, kalau dia bayar. Saya bilang sama di mereka, pokoknya gue nggak mau bayar sedikit pun. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau you mau, boleh silahkan dipakai. Eh, tapi eh, kalau bisa kalian yang cetak semua, terus kalian yang urus semua ya. Dan mereka lakukan itu, ya akhirnya kita bisa mencetak buku ini ya ada di Gramedia. Cuman kayaknya sekarang mereka nggak setelah edisi pertama habis mereka nggak cetak lagi. Ya dari situ eh, kami juga waktu itu ikut ya acara Spec Kicks ini ya eh, 2000 berapa 2018 ya. Ini memberikan kesempatan buat eh, dia menjadi percaya dirinya lebih ini lagi. Nah, ini di sini kami waktu itu seperti seperti dia jualan buku gitu ya, supaya apa ya percaya dirinya lebih lagi. Ini di belakang ini Bapak Ibu, saya yang peran ayah adalah kalau peran ayah apa? Peran ayah adalah bawa karpet, bawa meja, ya, bawa tiang, ya ini saya yang bawa sendiri, ya saya cetak banner, terus saya tempelin ini semua sendiri, ya terus saya tempelin, saya ingat banget tuh waktu itu Kamis malam, ya malam-malam saya tempelin, besok paginya copot semua, ternyata saya baru tahu kertas itu sama kain nggak bisa ditempel, jadi pagi-pagi datang eh, eh, saya tempelin lagi satu-satu gitu ya, dan kami dari sini sebenarnya ini saya agak minder ya Bapak Ibu karena di belakang sini nih bawa tukang kayu banyak banget gitu. Jadi profesional gitu ya. Jadi um, wow, saya kayaknya uh, saya berasa waktu itu kayaknya kita agak terlalu murah gitu ya. Terlalu murah bikin sendiri, ngeprint sendiri gitu ya. Yang lain tuh saya lihatnya waktu itu pameran itu kayaknya bagus-bagus ya. Ada yang profesional, ada yang bawa tukang, bawa pokoknya kayak pameran aja kita tuh cuma begini. Tapi dari sini eh, kami memenangkan waktu itu booth terbaik ya waktu itu. Jadi
Itu mungkin buat saya itu kayak mungkin nggak harus mahal ya. Ini karena kan topiknya seperti itu ya. Jadi nggak harus mahal, tapi kita usaha coba sebaik mungkin ya kita lakukan. Nah, saya ini tulisan-tulisan dia seperti ini. Mungkin saya sharingkan saja ya sedikit. Ini ada di dalam tulisan dia. Anugerah terbesar dalam hidup adalah keluarga. Kemanapun aku selalu ada tempat yang disebut rumah, ya, tempat yang aman untuk menjadi diri sendiri. Ini waktu itu bukunya seperti ini. Saya, oke, dia tulis, kalau dia nulis itu, dia nulis bahasa Inggris ya, karena waktu itu kami didorong untuk coba kalau bisa nulisnya, terapi waktu itu Indonesia, tapi waktu itu diganti kalau bisa Inggris, karena kesempatan untuk bersekolah itu lebih lebih tinggi kan. Jadi dia um, tulis seperti ini ya, be a better version of me. Ya, uh, saya harus confident, saya harus percaya diri, ya, supaya tidak membandingkan diri saya dengan yang lain. Ya, jadi kalau kita membandingkan diri, kita akan menjadi lebih takut. Nah, ini bisa dibaca nanti, ada Instagramnya, Justin Young Writer. Ya, di sana kami bawa tulisan-tulisan seperti ini, ya, ini bentuknya. Mungkin saya coba sharingkan ya. Ini 11 Februari 2023 ya. Uh, Never compare yourself to others. Jangan bandingkan dirimu kepada orang lain. Jangan bandingkan dirimu kepada people, kepada orang-orang yang Anda lihat, yang Anda look up to, itu Anda rasa sebagai role model. Never think you are not good enough because of what you have accomplished, ya. Jangan berpikir kamu tidak cukup baik karena kamu belum mencapai segala sesuatu. Jadi kita punya journey, ya, kita punya lesson to learn and challenges to face. Ya, ini mungkin nanti bisa dibaca aja di Instagram kami. Lalu yang paling penting, Bapak Ibu, oh ya, kami juga ada komunitas Special One yang kami buat ya dari istri saya. Jadi istri saya membuat komunitas ini. Mereka bertemu 10 kali dalam setahun gitu ya. Jadi ini istri saya. Nah, istri saya dia yang banyak menterapi, tapi saya sebagai seorang ayah dan suami, saya mendorong dia. Nah, gimana caranya saya mendorong dia? Saya bilang sama dia, kamu kan suka nih, ya, kamu udah buat komunitas begitu ya. Kamu uh, suka juga bercerita dengan orang tua yang lain gitu ya. Saya bilang sama dia, lu sekolah aja. Saya bilang, tuh ambil tuh sekolahan. Terus dia pertama kan bengong gitu. Hah, yang bener. Udah 40, udah kepala 4 gitu ya sekolah. Saya bilang sama dia, ini jangan sekolah macem-macem, sekolah satu bidang aja. Saya bilang sama dia, kamu sekolah, udah tuh ambil bidangnya autisme saja. Jadi dia sekarang selama dia masih ada 1 tahun lagi untuk sampai dia menyelesaikan S2 di bidang autisme di Griffith University dia adanya di Queensland ya, Australia gitu ya. Jadi saya bilang sama dia, pokoknya satu bidang yang kamu teliti aja, jangan jangan melebar ke yang lain-lain, karena ya ibaratnya begini, lu udah nggak muda lagi. jadi 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 ya spesialisasi di satu bidang aja begitu. Jadi mungkin itu peran suami ya itu. Jadi saya yang mendorong, ya, saya mendorong. Dan begini, mungkin saya boleh sedikit share sedikit ya. Saya itu sebenarnya kalau dengar-dengar tentang, wah ini autisme gini, eh, ini gini, ini terapinya begini, dengar cerita orang itu, saya sebenarnya eh, buat saya, mungkin buat Pak Paulus ini mungkin menarik ya, buat saya tuh bosan banget Pak. Kalau bisa saya jangan diajak ngomong seperti itu. Ya jadi buat saya tuh, aduh kayaknya nggak menarik sama sekali. Tapi saya punya istri yang
dia passionate di bidang itu, dan dia dengan passion dia mungkin juga bisa mengajari anak saya. Nah, sebagai suami ya saya perbolehkan dan saya biarkan dia berkembang, tapi juga jangan apa ya, jangan jangan menutup pintu gitu ya. Nah, dari situ nanti akan pintu-pintu yang lain akan terbuka begitu. Jadi mungkin itu pengalaman saya, eh, bagaimana kita bisa eh, mempromosikan bakat ya supaya bisa dilihat publik. Saya rasa dari situ kita, eh, peran 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 saya sebagai seorang ayah dan suami itu termasuk penting yang secara indirect gitu ya, walaupun bukan secara langsung, tapi semoga ini menjadi inspirasi buat semua orang di sini sih. Oke, luar biasa Justin. Kehadiran Justin di sini sudah menginspirasi, termasuk menginspirasi orang tuanya dan orang banyak ya Pak ya. Oke, ini kalau menurut Pak Paulus dari versi Bapak gitu ya sebagai pendidik itu, bagaimana caranya agar bakat yang dimiliki anak-anak itu bisa dipasarkan? Iya, tentu hasil-hasil karya anak itu penting untuk kita publish ke ini ya, ke publik ya. Nah, apa gunanya kita mendorong atau mempersiapkan anak mengembangkan bakatnya kalau pada akhirnya hasilnya tidak dipublikasikan ya? Bagaimana orang bisa tahu bahwa oh dia punya bakat di bidang ini? Maka lagi-lagi saya mengatakan bahwa komunitas itu penting, membangun jaringan itu penting. Eh, Hasil karya anak-anak itu perlu diapresiasi dengan cara apa? Kalau ada pameran boleh diikutkan. Saya ada beberapa orang tua yang saya selalu ajak, malah saya bilang orang tua atau teman-teman yang punya komunitas, punya usaha, punya kantor misalnya hotel, restoran, bisa kerjasama dengan komunitas anak-anak, hasil karyanya bisa dipajang di sana. Misalnya hotel, hasil lukisan anak-anak itu bisa disewa misalnya per 3 bulan, pajang hasil karya anak-anak ini. Tapi tentunya kan harus punya jaringan ke sana. Saya ajak beberapa teman seperti itu. Hasil karya anak-anak itu harus diapresiasi. Dengan hasil karya misalnya disewa hotel dalam jangka waktu tertentu, kan anak-anak ini mendapatkan benefit juga dari situ. Restoran atau hasil kreativitas teman-teman yang misalnya ada di daerah UMKM sekarang kan lagi digalakkan oleh pemerintah. Drama apa namanya itu hasil karya anak-anak itu kan bisa dijual tuh di tempat-tempat jadi souvenir-souvenir itu. Kenapa tidak seperti itu? Itu harus diapresiasi, harus dihargai. Nah, yang saya bilang tas-tas ini itu yang dibikin anak-anak ini kan bisa jadi apa? Jadi salah satu tempat untuk oleh-oleh misalnya, atau yang punya toko pakailah hasil karya anak-anak di situ. Di banyak hal yang kita bisa lakukan. Cuma kadang-kadang kita kan ini saya mau pasarkan kemana ya? Saya mau apa namanya? Kasih tahu ke siapa. Nah, itu yang saya bilang pentingnya komunitas, pentingnya membangun jaringan supaya hasil karya anak-anak ini bisa dipasarkan, bisa menghasilkan sesuatu buat anak-anak ini. Itu buat saya itu dipasarkan itu banyak sebenarnya kalau kita mau ya, mau membangun jaringan ini supaya di komunitas-komunitas ini saling memberi informasi di sana. Nah, jangan juga kita misalnya mau membangun jaringan tapi di usaha kita sendiri kita nggak menggunakan itu kan. Sama dengan negara kita yang mungkin pakai produk lokal tapi impor, ya jangan juga gitu ya. Kita pakai yang anak-anak kita di sekolah. Anak-anak bisa loh di sekolah itu ada anak-anak yang misalnya jago gambar. Anak-anak kita ini kan pembelajar visual. Anak-anak ini suruh download alat apa namanya gambar-gambar, lalu kita laminating, kasih gurunya lagi jadikan media belajar. Hal semacam itu hal yang sederhana itu bisa dilakukan itu. Di tempat kami di Woodland Montessori itu ada satu anak autis usia 32 tahun bekerja di sana. Kami pekerjakan dan pekerjaannya itu dia fotokopi, dia laminating. Apa yang bisa dilakukan di sana? Itu bisa bekerja. Nah, kita siap nggak untuk itu? Pentingnya kerjasama lembaga sekolah dengan orang tua, bahwa anak ini bisa kerjakan sesuatu fokus untuk ini. Kita mempekerjakan anak-anak ini itu bagus banget. Anak-anak ini kan sangat disiplin.
nggak pernah terlambat tuh, kecuali ada sesuatu yang memang membuat memacet di jalan, itu pasti datang tepat waktu, istirahat tepat waktu. Terus apa namanya, tidak ada buat gosip-gosip tuh anak-anak ini, kalau ada apa-apa oke aja, aman semuanya. Nah, menurut saya untuk memasarkan hasil karya dari bakat-bakat anak-anak ini, penting kita kolaborasi dengan orang tua, perlu masuk di komunitas, perlu membangun jaringan supaya hasil karya anak-anak itu bisa dihargai orang dan membuat anak itu bangga karena diapresiasi hasil karyanya. Oke, oke Pak Paulus, terima kasih. Kita kemudian mungkin beralih sebentar, ada pertanyaan Pak dari keluarga empati, yaitu Ibu Leni Meiliawati. Pak, saya mau tanya, anak saya suka sekali senandung dan nadanya tepat sekali pada lagunya. Anak saya belum verbal dua arah, tapi kosakatanya jelas saat lagi nyanyi. Contohnya seperti nyanyi lagu Burung Kakak Tua nih, Pak. Hampir kelar semua lagunya, tapi senandung sambil lari-lari dan lempar barang. Baiknya ini bagaimana ya Pak? Silakan Pak Paulus. Anak-anak ini punya bakat, tidak harus verbal, bakat musik ya. Kalau misalnya kita cobakan memainkan alat musik, keyboard misalnya, mungkin yang paling agak murah lah keyboard ya. Coba bawa ke situ. Biasanya anak-anak ini mencari nada sendiri. Dia pastiin sendiri. Kadang-kadang nggak diajarin untuk cari not sesuai dengan nada itu, dia cari sendiri. Paskan. Nah, ada beberapa anak yang saya lihat seperti itu. Dia secara verbal ya kacau ya, verbalnya nyanyi kacau, tapi dia duduk, dia memainkan alat musik dan cukup bagus. Memainkan alat musik dua hal yang berbeda dengan nyanyi ya. Bisa mainkan musik tanpa nyanyi, bisa mainkan musik dengan nyanyi, bisa juga. Tapi kalau dia bisa dia senandung itu dan dia memainkan alat musik itu, kenapa enggak? Hanya dengan memainkan alat musik itu dia dapat ritmenya di situ. Mungkin bisa dicobakan untuk itu ya. Oke. Sudah jelas Ibu? Bu siapa tadi? Bu Mei, Bu Leni ya. Kemudian Pak, untuk Pak Philip, dalam pengalaman Anda Pak, apakah kolaborasi antara sekolah dan orang tua lebih efektif dalam mengembangkan minat dan bakat anak dibandingkan pendekatan sekolah saja? Iya, kalau dari pengalaman saya sih kebanyakan mungkin kalau saya ya mungkin ekspektasi keluarga kita lebih tinggi daripada ekspektasi sekolah. Ya, sekolah itu dia kalau yang akademik itu dia mau kita jangan mengganggu, ya, jangan nonjok orang lain, kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya asal kita ada di situ oke. Cuman saya menemukan seperti anak saya gitu ya. Itu kan dia lempar bola waktu itu ya. Lempar bola tuh nangkapnya nggak bisa. Ya, nangkapnya nggak bisa. Jadi terus istri saya itu punya ide, dia memang suka mempunyai ide-ide ini, mau ngajarin piano. Benar aja, nangkap aja nggak bisa, terus coret-coret aja susah, tapi dia mau ngajarin piano. Dan akhirnya dia sekarang bisa bermain piano. Itu juga saya juga bingung gitu ya. Karena dia itu bermain piano itu pada saat pandemi. Jadi dia nggak ketemu gurunya. Saya juga gimana caranya ya? Emang bisa gitu ya? Emang bisa belajar piano Zoom doang gitu? Iya bisa bisa. Akhirnya diajarin. Karena dia belajar waktu itu tuh belajar piano 2019 pas era pandemi. Diajarin terus akhirnya bisa bermain gitu ya. Jadi seringkali kalau sekolahan sih mungkin nggak akan mikir seperti itu ya. Jadi mungkin inisiatifnya mungkin dari orang tua dulu. Orang tua tuh mau di dalam kasus ini istri saya punya ide seperti itu. Terus saya berasanya yang bener nih. Tapi saya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Mungkin itu kita kan suami mungkin bisa juga bilang, yang bener aja lu nangkep bola nggak bisa apa gimana mau ngajarin piano.
kan kita bisa berlaku seperti itu. Tapi saya ya udah deh coba aja dulu gitu. Ya udah coba, terus lama-lama bisa, lama-lama makin oke. Jadi ya terjadinya seperti itu gitu. Jadi saya percaya ada banyak minat dan bakat itu yang mungkin sekolah itu kalau bisa identifikasi bagus, tapi mungkin kita orang tua sendiri yang perlu identifikasi sih gitu. Oke. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Iin Estri. Anak saya les piano sudah setahun di Pak. Awal saya ikutkan pasti banyak rewelnya, tapi 2 bulan ini kata guru lesnya saat main piano sambil senandung. Apakah ini minat dia? Sudah verbal komunikasi lancar mungkin ya. Tapi kalau saya tanya katanya nggak mau. Di rumah pun tidak pernah pegang piano. Tapi nilai pianika atau keyboard A semua. Ini siapa ini kira-kira yang bisa menjawab nih? Mungkin Pak Philip kali. Iya, ya, karena piano. Oke. Eh, Oke. Setahu saya ya, eh, anak normal pun pada saat dia dia disuruh les piano, karena kan kita kalau anak normal pun les piano itu kan dari usia kecil kan. Nah, harapannya ibu-ibu itu biasanya dia jadi konser pianis. Ya, itu kan harapannya seperti itu harapannya. Kalau untuk anak normal, makanya dari usia kecil diajarin, terus tangannya dibenerin, eh, seperti itu. Dan saya menemukan hampir eh, hampir mayoritas dari teman-teman saya, dari rekan-rekan saya, yang anaknya normal disuruh belajar piano itu pasti malas, begitu. Jadi em, itu eh, itu yang menjadi kendala gitu ya. Jadi kalau terutama yang kecil-kecil ya, pasti itu masih masih mesti agak dipaksa begitu ya. Dan tapi dengan sedikit pemaksaan itu dari orang tua, ya kita mesti mesti sadar juga ya maksanya yang pada batasnya begitu ya. Nah, anak-anak yang normal pun dipaksa supaya mereka les, supaya mereka latihan ya dengan nangis-nangis dan yang lain-lain. Tapi di kemudian hari itu dia makin lama eh, makin bisa bermain begitu ya. Nah, saya berikan contoh nih. Anak saya yang normal, anak saya yang tidak memiliki kondisi autisme itu kan usianya beda 2 tahun. Ya, waktu kecil saya leskan piano, ya, saya leskan piano kepada dia. Nah, waktu itu dia itu ada namanya recital tuh apa sih yang rame-rame ngumpul gitu ya. Nah, dia main Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle kan tuh gampang ya. Oh, maaf, ya. Dia main sambil baca begitu ya. Sambil lihat. Oh, oh. Jadi saya ngelihat gini, ini kayaknya nggak ada bakat nih. Ya, itu benar-benar tidak ada bakat artinya gitu ya. Saya lihat terus dia nyanyi falas semua. Oh, ini kayaknya nggak ada bakat gitu. Jadi akhirnya kami stop gitu ya. Tapi kalau anaknya misalnya anaknya si ibu ini ada bakat musik atau sedikit bisa ada apa ya, nggak seperti anak saya yang besar gitu ya. Jadi nyanyi aja falas semua sampai sekarang tuh nyanyi dia falas semua. Jadi kita sudah menerima dia tidak berbakat musik ya. Tapi kalau ada sedikit bakat dia kelihatan nyanyi itu masih bisa pas, mungkin dia suka apa begitu. Itu mungkin bisa dieksplor supaya ya suatu hari mungkin jadi lebih baik gitu loh. Oke. Sudah jelas Bu Iin? Mudah-mudahan sudah sangat membantu ya. Oke, kayaknya ini luar biasa ya narasumber-narasumber kita kali ini. Saya, by the way Pak Philip, saya tuh jadi teringat nih, ada sebuah penelitian, jadi ini sempat dimention juga oleh dokter spesialis anak yaitu Dokter Mesty Aryo Tejo ya. Beliau mention ada sebuah penelitian hanya 1 dari 2 ayah yang berperan aktif dalam tumbuh kembang anak. Dan hasil penelitian menunjukkan anak yang diasuh oleh kedua orang tuanya menunjukkan anak lebih percaya diri dan lebih berempati. Dan anak yang mendapatkan peran ayah secara optimal, maka anak akan tumbuh fokus dan tenang. Jadi peran ayah ini sangat penting ya. Terbukti dengan anak didik dari Pak Paulus dan Justin, anak dari Pak Philip ini menginspirasi kita semua
kehadiran mereka sangat menginspirasi Pak Philip. Tetap semangat Pak Philip dan Pak Paulus, luar biasa. Hidup ayah. Kak, ada sesi buat bertanya langsung nggak, Kak? Oh gitu, boleh. Dari Ibu siapa? Saya minta tolong ya. Mungkin ada yang bisa menjawab ya. Saya lagi susah nih cari guru untuk les gambar. Di mana ya yang offline? Karena kalau saya dulu pernah pakai online itu susah banget. Mungkin ada infonya, harganya tidak terlalu mahal. Ada infonya ya. Dan ke yang kedua, bagaimana membedakan minat dan bakat? Apakah kedua-duanya harus berhubungan? Apa perlu cuma salah satu aja? Dan kalau misalnya tadi seperti Bapak bilang, anak Bapak belajar musik untuk dasarnya oke. Pasti semua anak bisa. Semakin lama kan semakin susah. Nah, untuk mengembangkan bakatnya dia, yang susahnya itu, yang makin lama makin susah pelajarannya, gimana caranya? Mungkin ada tanggapan? Mohon dijawab ya 3 pertanyaan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Hana. Bagaimana dari Pak Paulus? Untuk tempat lukis itu mungkin nanti di DM ke saya, nanti saya kasih tahu mungkin beberapa alamat karena saya nggak tahu ibunya ada di lokasi mana. Kan lucu Oke, kalau saya misal. ada di Jakarta Timur, Bapak Matraman. Oh ya, nanti saya kasih Heeh. alamat Bu, bisa itu. Terus Oke, minat dan WA Bapak bisa dicantumkan nanti di chat. ya nanti ke Terima Bu, kasih ya. ya Bu Dita, ya. Terima kasih Pak Paulus. Makasih sama-sama Bu. Minat dan bakat tidak bisa dipisahkan Bu. Eh, Maaf, minat ada minat tapi tidak ada bakat tapi tidak ada minat untuk mengembangkan, pasti bakat tidak berkembang. Jadi dua hal itu yang tidak bisa dipisahkan, bahwa bakat-bakat itu harus diiringi dengan minat yang kuat. Kalau punya bakat apapun, seistimewa apapun bakatnya, tapi tidak ada minat untuk mengembangkannya, minat itu akan mati. Itu karena kita harus punya motivasi. Kita anak-anak itu atau individu itu harus punya minat untuk mengembangkan itu. Saya misalnya minat di bidang musik tapi tidak pernah berlatih musik, bagaimana bisa berkembang? Seorang atlet yang tidak punya tidak mengikuti latihan nggak akan berhasil di situ, akan mati sendirinya. Jadi itu dua hal yang sangat 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 penting untuk dilakukan. Uh, kita punya minat boleh menjadi berkembang menjadi bakat, karena kita nggak punya bakat untuk musik tapi karena kita minat untuk berlatih dan bisa menguasai salah satu alat musik misalnya karena lewat latihan-latihan itu. Jadi bisa dua-duanya, harusnya bisa dua-duanya dimiliki untuk minat dan bakat itu ya. Itu sih tambahan saya dari minat dan bakat, itu dua hal yang memang harus berjalan seiringnya. Oke. Oke, sudah cukup Bu Hana? Pertanyaan ketiga belum dijawab. Yang mengenai kalau sumpamanya makin lama makin susah pelajarannya. Terus dia udah nggak minat lagi. Udah susah banget kalau awal-awal mah tang ting little itu mah gampang. Nanti semakin lama kan semakin susah, bertumpuk-tumpuk tuh tanggal nadanya. Jadi gimana motivasinya kepada kita sebagai orang tua? Makasih Mungkin, Pak Paulus. mungkin dari Pak Paulus sebagai pendidik. Sebenarnya kalau bakat itu bagi anak-anak yang punya bakat di bidang itu pasti pasti menurut saya itu nggak nggak kesulitan untuk itu. Jangan-jangan anak-anak ini bukan bakatnya di bidang itu, lalu Anak saya berbakat, Bapak, udah oh, pelayanan gereja. Jadi dia organisnya gereja. Tapi kalau ikut yang regular pelajaran, itu berat banget, nggak bisa ngikutin. Udah berat, udah level 4 atau 5 udah sangat berat, Pak. Jadi pelajaran udah bertumpuk-tumpuk. Jadi tangan nadanya udah bertumpuk-tumpuk. Dia punya bakat, punya minat gitu loh. Dari kecil. ya, nah, kalau gitu mungkin cara metode pembelajarannya yang harus dibuat senang ya. Begini, semuanya saja, bahwa saat kita belajar kita harus lihat waktu. Dia belajar pada saat mananya, jangan-jangan dia belajar pada saat dia sudah capek dari pagi misalnya. Kalau dia sekolah udah banyak pelajaran di sekolah, ada PR apa segala, habis itu suruh les lagi, mana yang didahulukan? Nah, ini kadang-kadang kita nggak melihat itu, mengatur jadwal anak ini. Jangankan anak kita, orang tua ya.
orang tua yang bisa mengatur harusnya, tapi dengan tugas dari pagi, terus dikasih lagi tugas ini. Ada suatu saat di mana kita, aduh bosan, oh, ini lagi. Itu secara tidak langsung itu terbeban di kita sendiri, kebawa pikiran, ini lagi. Nah, lihat waktu dia belajar itu di jam berapa ya, hari apa ya, di mana dia sibuk-sibuk atau banyak tugas. Nah itu kalau memang dia berbakat di situ dan masih kesulitan dengan bidang itu, saya rasa kalau memang dia punya bakat di bidang itu dan ada kesulitan, pasti ada hal lain yang menyebabkan itu. Jadwal yang banyak, pada waktu yang kurang tepat, misalnya harusnya istirahat kok les, waktunya jam apa ngumpul-ngumpul sama teman kok jadi les. Nah, eh, coba bisa bisa mungkin bisa dilihat Saya, dari situ. oke, saya boleh merespon yang nomor 3 ya, karena ini kejadiannya sama mungkin dengan kami. Udah les udah lama, lalu eh, lama-lama kan tesnya makin ketumpuk-tumpuk ya, nadanya makin susah. Nah, makanya saya sih bilang sama istri saya, udah di stop aja pelajaran piano yang lebih klasik. Tapi kalau bisa dipindahin aja ke yang lebih modern atau yang lebih gimana supaya nggak usah langsung eh, apa ya tesnya tuh yang dengan nada yang lebih susah-susah begitu ya. Jadi saya karena piano itu kan banyak versinya ya, ada yang modern, ada yang dibuat untuk religious, ada yang dibuat klasik gitu ya. Jadi em, saya pertama saya jelaskan dulu, oke, anak anak kita ini nggak bakalan jadi konsert pianis klasik gitu ya, main di aula gitu ya. Itu nggak bisa. Oke, jadi dia berbakat misalnya, oke, main aja yang fun-fun yang untuk membuat dia senang dan mungkin sudah waktunya kalau udah mentok, udah diarahkan saja ke hobinya dia senang lagu Hobi, apa betul. Jadi gitu. piano hobi atau keyboard hobi ya, Kak? Betul, iya gitu. Kalau saya seperti itu. Sip, Jadi sip. tahun ini kami sudah stop gitu. Untuk klasiknya kami sudah stop gitu. Jadi untuk diarahkan ke yang hobinya. Oke. Bagaimana Bu Iya, Hani? terima kasih. Lanjutnya? Bagus banget solusinya. Iya. Oke, terakhir Bapak-Bapak, pesan untuk keluarga empati sebagai closing statement agar lebih semangat dan kreatif lagi dalam mengembangkan potensi anak. Saya mulai dari Pak Paulus, silahkan Bapak closing statementnya. Iya, kalau kita bicara minat bakat tidak harus mahal, iya kita setuju bahwa jangan karena kita mau mengembangkan bakat anak-anak kita, lalu kita berhenti karena menganggap oh mahal. Banyak hal lain yang kita bisa kreatif, lalu bisa kerjasama dengan komunitas-komunitas, kerjasama dengan sekolah, kerjasama dengan orang tua yang lain. Yang kedua, eh, hasil karya anak-anak itu dari apapun itu perlu diapresiasi, perlu dihargai hasil karya anak-anak itu, lalu hasil karya anak-anak itu supaya bisa diketahui orang, bisa berbagi ke orang lain, bisa mensupport orang tua yang lain bahwa anak kita bisa berkarya, bisa bertumbuh dengan bakat-bakatnya, coba ikutkan di pameran-pameran. Eh, Kalau ada pameran, itu bisa kita dapat informasi kalau kita bergabung di komunitas-komunitas orang tua atau apapun komunitasnya itu. Jangan capek-capek untuk itu. Yang terakhir itu, jangan pernah patah semangat. Oh, anak saya nggak punya bakat, nggak ada, pasti punya bakat. Hanya belum kita lihat aja. Suatu saat akan muncul dan ketika bakat itu kita dampingi, kita asah, pasti akan keluar kreativitas yang luar biasa dari anak-anak kita. Itu. Oke, terima kasih Pak Paulus. Kemudian Pak Philip, silakan. Ya, dari saya ada riset yang berkata kalau seorang ibu dengan anak autisme itu memiliki tingkat stres yang sama dengan seperti tentara, ya, tentara lagi perang. Jadi memang mempunyai anak dengan kondisi ASD itu nggak mudah. Ya, saya mengalami eh, dan faktor keluarga itu sangat penting sekali ya supaya mungkin saya dari sisi ayah supaya kita bisa menciptakan suasana yang kondusif ya, yang damai supaya bisa
terjadi pertumbuhan begitu. Nah, setiap orang di sini pernah punya journey yang berbeda-beda. Mungkin journey kita itu belum mengalami terobosan, tapi saya ingin mendorong supaya tetap tetap push, tetap maju, ya, tetap cari jalan, ya. Kalau mungkin sesuatu nggak berhasil, coba cari jalan lagi, ya. Yang penting kita terus mencoba, dan bahkan di dalam kehidupan keluarga kami sangat menghargai kesempatan-kesempatan, ya, oleh sekolah, untuk dari pihak pengajar yang memberikan kami kesempatan untuk kami, ya, yang terlambat ini, ya, yang divonis paling lambat ini, supaya bisa berjalan dengan pelan-pelan dan akhirnya bisa bisa ada satu terobosan begitu. Jadi uh, saya ingin encourage, saya ingin memberi semangat, ya, bagi setiap orang yang di tempat ini punya journey dan pengalaman berbeda-beda. Saya percaya ada banyak sekali uh, kesulitan-kesulitan yang perlu diatasi. Nah, saya ingin encourage supaya tetap semangat dan tetap berjuang. Oke, bagus sekali. Oke, demikian bincang-bincang kita yang sangat bermanfaat ini. Ya, tentu kita sebagai orang tua menyadari jika keperluan untuk anak penyandang autisme ini tidaklah ekonomis. Tapi di sisi lain, kita juga harus mempersiapkan untuk bekal masa depan buah hati spesial kita. Salah satunya adalah menggali potensi, bakat, dan minat. Tujuannya menentukan jenjang pendidikan yang sesuai menjadi krusial dalam memahami potensi individu terkait jalur pendidikan dan karir. Adapun faktor orang tua sebagai penentu, yaitu melatih anak untuk berfungsi terlebih dahulu agar bisa belajar dan tenang terlebih dahulu sebelum mengenal minat dan bakat anak. Kemudian orang tua bisa berkomunikasi atau mengajak komunikasi anak dan menstimulus dengan berbagai macam hal dengan cara melatihnya. Kemudian untuk kolaborasi dari sekolah dan orang tua, perlunya kita memamerkan hasil karya anak dan mengapresiasi dengan mengajak berkomunikasi, kemudian memfasilitasi dengan salah satunya mengikuti komunitas-komunitas, begitu ya Bapak-Bapak. Terima kasih kepada narasumber Bapak Paulus dan Bapak Philip dan pendukung acara yang terkait. Terima kasih juga kepada keluarga, sahabat, dan teman spesial empati yang sudah menonton. Untuk selalu mengikuti Instagram @yayasanempati dan TikTok @seputar autisme untuk informasi mengenai tips dan penanganan anak dengan autisme. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi pada cerita keluarga empati berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat siang. Terima kasih Terima semuanya. kasih, bagus sekali. Terima kasih.